Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Yu Hao mengambil nafas dalam-dalam. Ia menenangkan dirinya. Dia menatap lawannya dengan tatapan yang menyala dan mengungkapkan lapisan cahaya keemasan di matanya. Segera setelah itu, lapisan cahaya ini dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Sebuah gelombang murni yang terdiri dari kekuatan spiritual yang agung melonjak ke arah lawannya. Aku mungkin lebih rendah darimu dalam hal penggabungan kekuatan jiwa dan kekuatan spiritualku. Oleh karena itu, aku akan menggunakan kekuatan spiritualku yang superior untuk bertarung melawanmu. Aku tidak boleh kalah darimu dalam hal aura. Pria muda jangkung dan kekar itu mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berjalan menuju Yu Hao. Zheng Zan tidak menghentikan mereka untuk saling menatap. Sebaliknya dia heran. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa dua pria muda di depannya ini telah melampauinya di kondisi tertentu. Meskipun budidaya mereka lebih rendah, apakah ini standar yang bisa dicapai oleh para master jiwa paling hebat dari generasi muda? Zheng Zan yakin bahwa mereka akan melampauinya di masa depan selama mereka diberi waktu yang cukup untuk menjadi dewasa dan meningkatkan diri. Ketika pemuda kekar itu mencapai Yu Hao, aura mereka yang berbenturan memuncak. Bahkan kursi roda Yu Hao mengungkapkan cahaya keemasan redup. Yu Hao tampak agak pucat. Matanya telah berubah hampir menjadi emas murni, dan bahkan rambutnya telah diwarnai keemasan. Namun lawannya masih tampak setenang biasanya. Kembali di ruang tunggu, semua orang dari Sekte Tang terkejut. Mereka semua mengenal Yu Hao dengan sangat baik berdasarkan situasi di atas panggung. Sepertinya Yu Hao berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Pria muda kekar ini harusnya cukup kuat. Kedua belah pihak, tolong beritahu nama kalian, kata Doulo yang tidak bisa dipecahkan Zheng Zan. Sekte Tang, Wo Yu Hao. Itu hanya beberapa kata sederhana, tetapi Yu Hao berjuang untuk hanya mengumumkannya. Tekanan yang menimpanya sangatlah besar. Sekte Iblis Salju, Long Aotian. Pria muda itu berkata, kedua belah pihak silakan mundur dan bersiaplah untuk memulai pertarungan. Zheng Zan berseru. Long Aotian mengangguk pada Yu Hao, tidak berusaha menyembunyikan kekaguman di matanya sedikit pun. Ketika dia berbalik, aura dan rasa penindasan yang dia arahkan ke Yu Hao menghilang. Kekuatan spiritual Yu Hao melonjak ke depan, tetapi tampaknya tidak menemukan apapun. Lawannya jelas tepat di depannya, namun kekuatan spiritualnya benar-benar kehilangan target. Yu Hao mengerang dan sedikit warna merah muncul di wajahnya, namun dia berhenti mengeluarkan cairan darah segar yang memenuhi tenggorokannya. Kuat, dia benar-benar sangatlah kuat. Yu Hao yakin bahwa dia telah bertemu lawan terbesar dalam hidupnya sejauh ini. Sekte tubuh pantas dikenal sebagai sekte paling misterius dan kuat di benua. Kultivasi dari Long Aotian ini berada pada level yang berbeda dengan miliknya. Dia harusnya adalah ketua tim sekte tubuh. Kembali di ruang tunggu, Wang Dong'er menatap Bibi dengan cemas. Bibi menggelengkan kepalanya ke arahnya dan berkata, jangan khawatir, dia tahu batas kemampuannya. Kita harus percaya padanya. Long Aotian ini akan menjadi kacang yang sulit untuk dipecahkan. Sansi, kamu harus bersiap. Ya, Susansi menatapnya. Setelah bertahun-tahun bersaudara, dia langsung mengerti apa yang dimaksudkan oleh Bibi dengan sorot matanya. Long Aotian menghadapnya lagi.
tapi aura dari tubuhnya hampir tidak sekuat sebelumnya. Meskipun demikian, dia tampaknya telah menyatu dengan panggung di mana dia berdiri. Kesatuan surga dan manusia. Apakah kultivasinya mencapai tingkat seperti ini? Mata Yu Hao berbinar. Ini adalah level yang dia kejar. Bukan hanya dia, di area istirahat mata Cicuo Chen juga cerah. Baik dia dan Yu Hao memiliki tujuan yang sangat tinggi dalam hal teknik pertempuran. Ini adalah ranah yang ingin mereka capai. Zheng Zan mengangguk dan menunjuk sambil berteriak. Pertandingan dimulai. Yu Hao dengan cepat mengangkat kepalanya seketika. Matanya bersinar dan 5 cincin jiwa melonjak. 2 garis cahaya keunguan emas melesat dari matanya ke arah lawannya. 2 garis cahaya keunguan menyapu udara dan langsung mencapai Long Aotian. Long Aotian tidak bergerak dari posisinya dan membuat gerakan aneh di depan dadanya. Saat dia melakukan ini, dia melepaskan cahaya mengkilap dari tubuhnya. Dikelilingi oleh cahaya, dia tampaknya telah menjadi patung batu giok. Cahaya mengkilap di tubuhnya menyebar. Di sisi lain Yu Hao mengerang dan dia tampak sangat muram. Dia tidak mendapatkan keuntungan dari serangan ini, namun dia sedikit senang dengan bagaimana Long Aotian telah menahan serangannya. Dia bisa merasakan bahwa Long Aotian telah menggabungkan kekuatan spiritualnya dan kekuatan jiwanya dengan seluruh tubuhnya, dan kemudian menyatu dengan surga dan bumi untuk menahan serangannya. Pengalaman dan sensasi seperti ini sangat mencerahkan bagi Yu Hao. Ini adalah tahap yang dia cari. Ini adalah arah yang sedang dia upayakan setelah dia memasuki dunia konkret imaterial. Long Aotian tertegun setelah menolak serangan ini. Dia dengan lembut menekan kakinya ke tanah dan sepertinya meluncur ke tanah menuju Yu Hao. Cincin jiwa mulai bangkit dari bawah kakinya. Kuning, ungu, ungu, hitam, 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 dan hitam. 7 cincin jiwa dari kombinasi terbaik muncul. Yu Hao akhirnya mengerti mengapa rasa penindasan dari lawannya begitu kuat. Kemampuan dari Long Aotian ini telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. 7 cincin. Dia adalah seorang sage jiwa dari sekte tubuh. Long Aotian bukan satu-satunya sage jiwa di turnamen ini. Kodok emas berkaki 3, Xiao Hongchen. Namun semua orang dari sekte Tang dapat mengetahui bahwa Xiao Hongchen telah memperoleh kultivasi 7 cincinnya melalui obat-obatan dan beberapa metode khusus lainnya. Ia bahkan mungkin telah mengorbankan peningkatan masa depannya. Apakah Long Aotian sama? Tentu saja tidak. Sebagai seorang murid dari sekte tubuh, bagaimana mungkin dia dapat mencapai kesatuan surga dan manusia hanya melalui obat-obatan? Kultivasinya dicapai melalui kerja keras dan upayanya sendiri. Sage jiwa seperti ini, sage jiwa dari sekte tubuh, sangat menakutkan. Cincin jiwanya yang berkekuatan 40.000 tahun, bahkan lebih unggul daripada Doulo yang tidak bisa dipecahkan di samping. Sekte tubuh sebenarnya memiliki individu yang kuat di antara barisan mereka. Ekspresi semua orang dari sekte Tang berubah. Bahkan Su Tianran, Jing Hongchen, dan tutor kekaisaran yang misterius semuanya terpengaruh ketika mereka melihat 7 cincin jiwa Long Aotian. Aura mereka mulai bergelombang. Sebelum Long Aotian muncul, Wang Qian diakui sebagai yang terkuat di turnamen ini. Kekuatan bertarungnya adalah yang terbaik, namun mereka yang tajam dapat mengatakan bahwa Long Aotian lebih unggul daripada Wang Qian. Bahkan sebelum dia bergerak, mereka hanya tidak tahu apa jiwa bela dirinya. 100 meter tidak ada artinya bagi Long Aotian. Dia hanya butuh sedetik untuk bergerak. Dia tidak melakukan tindakan berlebihan atau melepaskan keterampilan jiwa. Dia mengangkat tangan kanannya dan menirukan tindakan mendesak ke arah Yu Hao. Tiba-tiba, seluruh panggung mulai bergetar dengan lembut. Yu Hao merasakan bahwa lawannya bukan hanya Long Aotian tetapi udara
di dalam penghalang pelindung di sekitar panggung. Bahkan sinar matahari menjadi bagian dari serangan lawannya itu sendiri. Meskipun belum ada yang aneh terjadi, Yu Hao merasakan perubahan besar terjadi. Apakah ini teknik pertarungan di ranah persatuan surga dan manusia? Mata Yu Hao menjadi cerah. Bahkan Long Altian sedikit terkejut. Ia bertanya-tanya mengapa Yu Hao tidak takut atau panik, tetapi malah bersemangat. Yu Hao mengangkat tangan kanannya dan membentuk kepalan, lalu sedikit bergidik. Setelah itu proyeksi emas terpisah dari tubuhnya. Dia juga berubah menjadi emas. Proyeksi emas ini ramping. Meskipun itu hanya ilusi, penampilannya membuat Long Altian merasa bahwa tekanan yang dia berikan pada Yu Hao ditahan oleh proyeksi ini. Dia tampak agak akrab. 3 pasang sayap terbuka di belakangnya dan rambutnya yang panjang terurai. Dia meninju dengan tangan kanannya dan memblokir telapak tangan dari Long Altian. Tidak ada tabrakan yang luar biasa. Ketika kedua belah pihak saling bertabrakan, serangan Long Altian tampaknya telah ditarik. Tinju proyeksi emas juga mengembangkan cahaya seperti pusaran air yang tak terukiskan, yang tampaknya mampu menelan segalanya. 2 sinar cahaya, emas dan putih batu giok meledak. Setelah keheningan sesaat, itu berubah menjadi 2 penghalang cahaya yang saling menempel ketika berdesir. Yu Hao tampaknya benar-benar menjadi patung saat dia duduk di kursi rodanya. Tidak ada perubahan dalam dirinya. Proyeksi emas di depannya juga hancur saat sinar cahaya pecah. Long Altian tidak bergerak 1 inci pun, namun ada ekspresi kaget di matanya. Itu jelas bukan keterampilan jiwa. Itu adalah teknik bertarung. Teknik bertarung apa ini? Ini bukan keturunan penguasa yang diwarisi oleh Yu Hao dari Dewa Naga dahulu. Bahkan dengan kultivasi Long Altian, dia tidak bisa terus maju. Detik berikutnya proyeksi emas terbentuk kembali. Pusaran air, keemasan murni terbang keluar dari tangan proyeksi emas, meluncur menuju Long Altian. Long Altian mundur selangkah dan mengangkat lengan kanannya. Telapak tangannya tegak seperti pisau. Tiba-tiba seluruh lengan dan tubuhnya berubah warna batu giok. Bilah bengkok dibentuk dan menebas. Ada pekikan memekakkan telinga di udara. Pusaran air emas dihancurkan, tetapi cahaya bilah giok juga hancur. Kali ini Long Altian mundur setengah langkah lagi, sedangkan Yu Hao berdarah dari hidung dan mulutnya. Meskipun itu tampak seperti tabrakan sederhana, itu sebenarnya lebih berbahaya dan menakutkan daripada menggunakan keterampilan jiwa. Setelah proyeksi emas hancur lagi, wajah Yu Hao sudah benar-benar pucat. Dia menarik lengan kanannya ke dadanya sebelum mendorongnya lagi. Proyeksi emas kembali terbentuk. Kali ini proyeksi menggenggam telapak tangannya di depan dadanya. Aura keras dirilis. Ekspresi Long Altian berubah serius. Setelah memasuki ranah persatuan surga dan manusia, indranya mungkin lebih tinggi daripada Yu Hao. Bahkan jika kekuatan spiritualnya tidak sebanding, perasaan krisis sangat akut terpancar sekarang. Ketika proyeksi emas itu terbentuk di depan Yu Hao lagi, Long Altian hanya merasa hatinya menciut. Setelah itu jantungnya berdetak sangat cepat. Bahkan dengan kultivasinya, ia masih berkeringat dingin, seolah-olah dia menjadi sasaran ular berbisa yang bisa membunuhnya dengan 1 gigitan. Bagaimana ini mungkin? Kultivasinya jelas di bawah milikku. Dia juga sangat lelah. Kenapa dia memberiku perasaan seperti ini? Meskipun Long Altian terkejut, dia tidak melambat. Dia mengarahkan jari-jarinya. Pada saat yang sama lengannya menggambar lingkaran besar di depan tubuhnya. Seluruh tubuhnya menjadi putih pucat dan kulitnya bercahaya. Di belakangnya sosok manusia perak putih dengan cepat mengambil bentuk. Itu adalah kebangkitan jiwa keduanya. Ini adalah kebangkitan peringkat perak. Penatuamu bahkan tidak yakin apakah kebangkitan kedua jiwa tubuh di sekte tubuh bisa berkembang. Namun level tertinggi dari kebangkitan kedua sekarang adalah level perak putih. Hanya seseorang dengan kebangkitan kedua di level perak putih yang bisa melampaui level Feng Hao dulu dan berevolusi ke level emas. Penilaian Yu Hao sangat akurat. Long Altian adalah yang terkuat di antara generasi muda di sekte tubuh.
dia kemungkinan akan mewarisi posisi pemimpin sekte tubuh di masa depan. Statusnya di sekte tubuh sangatlah tinggi, itu bahkan mungkin lebih unggul dari banyak penatua di sana. Setelah melihat kebangkitan kedua Longautian, semua orang dari sekte iblis salju di ruang tunggu berdiri. Mereka tidak mengerti mengapa dia melakukan ini, meskipun dia tampaknya diuntungkan. Pada titik ini proyeksi di depan mata Yu Hao bergerak. Dia menyapu telapak tangannya ke depan dan cahaya keemasan tipis keluar. Dimanapun cahaya berlalu, tidak ada riak yang tercipta, bahkan suara pun tidak bisa terdengar. Tanpa melihat dengan cermat, hampir tidak mungkin untuk mendekatinya. Setidaknya tidak ada penonton yang bisa melihat cahaya keemasan ini. Bahkan itu sepertinya menyerap cahaya yang dibiaskannya. Longautian memiliki ekspresi serius di wajahnya. Ketika cahaya keemasan menyala, bahkan jiwanya merasakan sakit yang menusuk. Ini adalah serangan yang tidak mungkin dia hindari. Dia menolak untuk menggunakan perisai tak terkalahkan untuk melindungi dirinya sendiri. Sebagai individu terkuat di generasi muda dari sekte tubuh, ia sangat percaya bahwa jiwa bela dirinya masih lebih kuat daripada alat jiwa. Cahaya putih pelindung di sekitar tubuh Longautian seperti bola karet yang telah ditusuk. Itu langsung pecah dan berubah menjadi cahaya putih yang dengan cepat menyebar. Dia mengerang. Cahaya putih di sekitar tubuhnya mulai melonjak. Yu Hao juga tidak dalam kondisi yang baik. Setelah melepaskan serangan ini, proyeksi di depannya langsung redup dan menghilang. Dia sangat pucat dan mengendalikan kursi rodanya untuk mencegah dirinya jatuh. Dia kini terengah-engah dan cahaya di matanya juga sedikit redup. Namun dia masih menatap lawannya. Dia menghela nafas dalam hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan teknik pamungkas ini. Namun hasilnya, tubuh Longautian mulai menyentak luar biasa dan dia meludahkan cairan merah. Cairan merah yang dia keluarkan sedikit aneh. Setelah meludahkannya itu segera berubah menjadi panah darah yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar dan mengeluarkan serangkaian desir. Saat mendarat di tanah, itu membentuk lubang kecil, tetapi kedalaman lubang ini tidak dapat ditentukan. Tubuhnya sedikit tersentak dan dia juga tampak agak pucat. Ketika dia melihat Yu Hao lagi, ekspresinya sangat serius. Dia mengangkat tangan kanannya dan cahaya putih susu muncul. Saudara Long terluka. Semua orang dari sekte iblis salju tercengang. Sepertinya dia dalam kondisi yang agak buruk. Mereka juga tidak berharap Yu Hao melemahkan Longautian pada saat terakhir. Aku mengakui kekalahan. Suara lemah Yu Hao terdengar. Dia memberi sinyal ke Zheng Zan. Setelah memenangkan 2 perkelahian berturut-turut, Yu Hao akhirnya kalah oleh pemuda paling berprestasi dari sekte tubuh. Meskipun Longautian tidak menggunakan kemampuan penuhnya dalam pertarungan ini, dia masih terluka oleh serangan terakhir Yu Hao. Wang Dong'er segera naik ke atas panggung. Dia datang ke sisi Yu Hao dan Yu Hao tersenyum padanya untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Ketika Wang Dong'er hendak mendorongnya turun dari panggung, Longautian tiba-tiba berkata, "Tunggu sebentar." Yu Hao memutar kepalanya untuk melihatnya. Mata Wang Dong'er dipenuhi dengan kehati-hatian dan permusuhan. Kemampuan Longautian melampaui apa yang mereka harapkan. Longautian memandang Yu Hao dengan tatapan yang dalam. "Bisakah aku bertanya, apakah proyeksi emas adalah teknik bertarung yang kau temukan sendiri?" Yu Hao perlahan mengangguk. Longautian berkata, "Kamu kuat. Di antara generasi yang sama, kamu adalah lawan yang paling kreatif yang pernah aku temui. Sayang sekali bahkan tubuhmu membatasi kemampuanmu. Kalau tidak, kamu mungkin akan menjadi lawan terkuat yang pernah aku temui. Jika suatu hari kamu bisa berdiri, aku berharap bisa bertarung denganmu dalam kondisi terbaikmu." Wu Yuhao tersenyum. "Kamu akan memiliki kesempatan itu." Ketika dia mengatakan ini, matanya tampak menyilaukan. Dia telah memberikan segalanya dalam pertarungan ini dan mengekang lawannya beberapa kali, namun dia masih gagal pada akhirnya. Tapi masih ada babak tim. Lebih penting lagi, dia tidak mengungkapkan semua kartu trufnya. Jika tidak, apa yang akan mereka lakukan terhadap sekte roh suci? Yu Hao tahu bahwa Longautian jauh lebih kuat darinya, tetapi
dia masih memiliki kesempatan bertarung. Setelah bertarung dengan Long Aotian, dia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kemampuannya. Jika dia bisa mendapatkan kembali mobilitasnya dan menyerap semua energi asal es pamungkas di tubuhnya, kultivasinya akan mencapai tingkat kaisar jiwa. Ketika itu terjadi, dia yakin dia bisa menantang Long Aotian melalui berbagai metode pertempurannya. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.